Semangat Deddy Mulyadi untuk memajukan pertanian organik terus membara. Berawal dari segudang masalah yang dihadapi ayahnya yang seorang petani, ia tergerak mencari solusi. Telat ini memupuknya, bukan memupuk ya, karena memang sudah menggunakan sistem organik, tapi telat menanamnya. Saya hari ini akan mulai membuat perencanaan pertanian dari awal sampai akhir dengan sistem organik. Nah, ini masih belum optimal karena telat dalam menanam awal. Yang keduanya adalah problem yang keduanya itu pemeliharaannya. Jadi petak-petak sawahnya tidak bersih, banyak gulma, sehingga tidak begitu optimal. Nah, nanti ke depan itu akan saya setting dari awal sampai ke panen. Aduh, alhamdulillah. Untuk panen hari ini nih Pak. Iya. Tiap hari gini Pak Ya. Pak. Ya. Panen sudah tiap hari sekarang. Hampir tiap hari. Panennya hampir tiap hari. Jadi sebenarnya saya memberikan pesan, fungsi sawah itu bukan hanya fungsi produksi. Fungsi sawah itu bagi orang Sunda itu yang pertama adalah fungsi spiritual. Jadi membangun hubungan harmoni manusia dengan alam itu melalui padi. Makanya disebutnya Nyepo Haji karena sakral. Oh iya. Karena nilai-nilai sakral itu membangun sistem nilai yang melahirkan spiritualitas, ketenangan batin, toleran, kemudian di situ membangun spirit kebersamaan. Itulah budaya pertanian. Nah, ini orang lupa terhadap itu. Yang keduanya itu punya fungsi rekreatif. Jadi sawah itu, makanya saya mulai bikin tuh saung-saung sebelum selesai. Ya, nanti mau saya bikin. Kan di situ ada fungsi rekreatif. Artinya bahwa sawah itu tempat-tempat rekreatif. Orang bilang healing. Oh iya, sekarang Makanya orang Bali itu kan menciptakan bebek tepi sawah. Oh iya. Dia hanya menggunakan sawah sepetak kecil aja. Itu menjadi nilai ekonomi tinggi kan. Nah, kemudian yang ketiga fungsi sporting, olahraga. Jadi saya setiap hari menggunakan pematang sawah sebagai sarana saya berolahraga. Jadi saya tidak perlu kayak orang gym gitu loh, di ruangan yang sempit, udaranya pakai AC. Lu sehatnya di mana? Nah, saya selalu berjalan kaki. 2 jam nih yang nemeninnya Pak Kades tuh, nemenin saya jalan kaki. Makanya tadi Pak Kades nanya, kenapa pakai baju olahraga? Nanti saya jelasin, gitu loh. Jadi, baru yang terakhir itu adalah fungsi ekologi, membangun sistem. Karena di sawah itu adalah sumber protein hewani. Orang dapat belut di sawah, dapat ikan di sawah. Mungkin kalau jumlah populasinya banyak, dapat burung hahayaman di sawah. Nah, jadi ekosistem Pak, ini organik itu belut-belut ya gitu sekarang tumbuh. Nah, tumbuh keong hitam mulai tumbuh lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kan ada ekosistem. Bagi saya sebenarnya ide organik itu karena saya kebingungan waktu itu membuang kotoran sapi. Itu saya kan punya ternak sapi di sini. Tahun berapa Pak itu ceritanya waktu mulai kotoran sapi susah? Ini 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu kotoran sapi buangnya susah. Ya kan, bau kan? Betul. Akhirnya ini buangnya kemana? Ketemulah sama Aswin. Tuh ini nih, sini Aswinnya. Ini Aswin nih. Aswin datang ke saya waktu itu, dia mungkin agak sedih karena punya pupuk organik gak ada yang beli. Nah, saya bilang kan, udah jangan jual pupuk ke saya karena organik tuh nggak boleh beli Pak. Karena logika organik itu adalah logika petani itu hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau organik beli, terus makna dari produksinya apa? Jadi organik tuh nggak boleh beli, harus menciptakan. Nah, ini lahirlah Aswin yang mungkin kalau orang bilang PPL. Nah, ini PPL yang dibayar oleh APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Deddy Mulyadi. Luar biasa. 2 tahun lalu Pak ya? Ya, 2 tahun lalu sekarang. Dan ini masih belum optimal. Yang bagus tuh yang kemarin. Ini belum optimal karena di sini kemarin ada sistem nyeblok. Jadi dari mulai menanam sampai memanen oleh 1 orang. Nah, yang nyebloknya ini nggak yakin. Nggak yakin gimana Pak? Bahwa dengan dipupuk organik
dan kotoran sapi itu akan berhasil. Sama dia nggak dibersihin karena merasa rugi. Nah, sehingga tidak optimal gulmanya masih banyak kemarin ya. Jadi saya turun ke sini melihat gulma masih tumbuh, baru saya tanganin. Nah, ini kurang optimal yang ini. Kalau yang kemarin di sana sangat optimal. Nanti ke depan lebih optimal lagi karena problem petani apa sih? Satu ya, pH-nya rendah. Kan tidak ada upaya mengembalikan itu. Ini pH sekarang kita mau urusin pH-nya dibenerin. Ya, yang kedua adalah rutinitas. Jadi petani kita ini nanam 14 hari nanti dikasih pupuk Korea. Ya biasanya gitu. Nah, setelah itu nanti semprot pakai apa, Perah? Pestisida. Apa namanya? Abacil. Pakai abacil. Nanti kalau ada penyakit semprot. Nah, itu jadi rutinitas itu. Ini mah limbah, Pak. Gitu ya, Pak. Hulunya kan sungai. Betul. Nah, setelah hulunya sungai, kemudian ikan. Betul. Ya kan? Kemudian ayam, sapi. Kalau di daerah yang non muslim, babi gitu kan ya. Iya. Kemudian turun ke sini ke sawah. Sawah itu terakhir loh. Karena dalam Tritang tuh di Buana Sunda ada 3 loh. Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Sawah itu terakhir. Sawah itu penampung limbah produksi alami. Jadi memang awalnya sudah ekosistem harus dibangun begitu. Nah, nanti kalau sudah bangun begitu, tata arsitektur saung-saung dibenerin, ya kan? Jalan-jalan dibenerin. Wisata, Pak. Lari. Coba sekarang saung-saung sawah, nggak ada yang menghargain. Pasti saung sawah itu dipasangnya pakai spanduk. Oh iya. Itu yang periode kemarin ada foto saya. Nah, sekarang saya pasang foto lagi mau pemilu, pasang lagi spanduknya. Alhamdulillah masih. Tapi mungkin memulainya pertama nggak mudah ya, Pak? Loh, diledek, Pak. Emang Kelas Bapak sekalipun diledek. iya, nggak percaya. Maunya sawah tuh digemuk, paeh atuh. Waduh. Diledek. Saya di sana tuh tadi sudah punya, kita sudah bikin penangkaran sendiri. Nanti generasi yang keempat baru bisa ditanam. Nah, itu penangkarannya itu bibitnya lokal di sini. Yang namanya lembur Pakua. Jadi nanti ada bibit padi lembur Pakuan dan kemudian itu sudah percobaan kemarin, itu satu rumputnya sudah 50. Ya kan udah bagus. Terus kemudian satu batang padinya sudah kuat 800. Artinya nanti ada kelipatan 8-9 ton per hektar bahkan 10. Potensinya setelah tanahnya dibenerin. Jadi anggota DPR kan bisanya mengkritik, ya kan? Saya kalau hanya mengkritik nggak bisa ngasih contoh, malu ngomongnya. Jadi saya nanti mengkritik Menteri Pertanian, tempo aing. Nah, karena udah mulai luar biasa. Ini awalnya mulainya dari berapa luasan dulu, Pak? Kita langsung pertama hanya berapa ya? 1 hektar, Pak. 1 hektar. Sekarang sudah 6. Sudah 6. Nanti tahun depan musim tanam sekarang sekitar 20 dengan warga. Jadi makin banyak yang tertarik ya. Makin. Oh, mbok benernya halus. Nu urang mah cenah kamari obatna lobahan menang 3 karung 100 bata gitu ngomongnya. Karena kan yang benih-benih yang pertanian biasa ini problemnya adalah jadi di 10% dari padinya itu kosong. Karena mungkin benihnya, tanahnya serangan hama. Gitu. Nah, sementara pas berubah ke organik gimana, Pak? Ini hampir 90% ngisi baru ya kemarin. Ngisi semua 100%. 100% ngisi. Jadi punduknya itu ada isinya. Ada isinya. Biasanya kan 5-10 itu hapa. Nggak ngisi gitu. Hapa itu hampa. Hampa. Dia ada tapi seperti tiada. Waduh, beda dengan dia tidak ada tapi seperti ada. Itu mah Pak Lurah. B, ya, Mang Yaman, beres. Ini pas perdana kan dari yang non organik gitu, Pak. Organik ada tantangan gitu, Pak. Awalnya itu masa kritis, masa beratnya itu kapan? Masa beratnya pada waktu pertumbuhan awal ya. Ketika nanam kan 14 hari biasa dikasih pupuk, nyenghap. Betul. Nah itu kan kalau organik kan mereka tetet. Lambat. Nah itu ejekan mulai muncul tuh. Kan? Apalagi pas awal-awal ya. Paeh tas gedeng deh parena. Nah, gitu loh. Tapi begitu muncul. Nah, itu ya memang mencemaskan. Itu saya juga ke dia nih. Ke
Profesor, saya bilang, eta paresia rek gede mah. Mau gede, Pak. Kondisi 2 tahun lalu cerita ini. Nah, ini coba waktu itu dia kelemahan dia tidak bisa menggerakkan yang garap. Karena yang garapnya, wah, mal panen aing karugi-rugi. Gitu. Nanti kalau sekarang sih orang seneng, udah mulai oh iya mau. Perdana berapa ton Pak kalau dikonversi rata-rata? Sama di sini kan hasilnya 4 ton. Sama Rata-rata. bisa mengimbangin karena perdana pun Sudah 4. Sudah 4. Sudah saya hitung kemarin. Karena saya hitung gini, di sini kebiasaannya misalkan per 100 bata itu 1 kintal. 100 bata itu 1.400 meter, Pak. 1.400 meter. Nah, jadi 1 kintal urea kan 46%, berarti 46 kg nitrogen. Saya imbangin nitrogennya diganti dengan pupuk kandang. Oh, Gitu. berapa banyak? Bukan 2,3 ton. per hektar? Enggak, per 100 bata, per 1.600. Karena ngimbangin kebiasaan di sini supaya hasilnya sama gitu. Tapi kekejar itu. Kekejar. Perdana pun udah kekejar. Kekejar musim. Sebenarnya orang nggak percaya. Saya juga termasuk nggak percaya waktu awal. Bisa Awal-awal. nggak dirubah? Ternyata bisa. Nah, yang paling utama kan kita hari ini sudah saya misalnya di rumah tangga sudah sangat happy ya. Happy misalnya ada tulang kambing, saya kumpulin. Bisa rumah. Saya setiap hari makan pisang kan. Kemudian kulit pisangnya dikumpulin. Tiap hari saya memakan telur. Kulit telurnya dikumpulin. Ada sisa nasi dikumpulin. Karena kata dia pupuk yang terbaik itu nasi. Di kepadi. Iya itu. Jadi itu yang ya jadi yang paling utama itu bayangin kalau kita nggak bicara produksi padi ya. Kalau bicara logika produksi padi bisa menggunakan kimiawi. Kalau bicara produksi. Produksi tok ya. Tok. Tapi kalau kita bicara bahwa ada uang yang kita selamatkan. Uang truk ngangkut sampah. Uang bikin TPA. Uang BBM, oli, biaya operasional, tunjangan pejabat yang ngurus sampah. Dan sampahnya dikembalikan kembali pada petani menjadi sumber pupuk. Selesai, Pak. Dari mulai tingkat RT di sekolah di ini kan, kemudian yang plastik kan sudah ada pabrik nih sekarang di Kerawang pengelolaan biji plastik. Ini negeri ini selesai, Pak. Sebetulnya tinggal dijalankan sistemnya. Dan gitu, sistemnya yang paling utama adalah pendidikan. Ini yang saya mengkritik pendidikan. Bayangin, saya udah kritik kemarin ke orang tuanya. Kita menara gading. Coba begini. Ini kan kita belajar gini kan fermentase. Itu kan belajar biologi. Betul. Guru biologi di sekolah, guru IPA-nya itu sekarang ngajarnya di sawah. Lebih real ya, Pak. Jadi anak-anak itu pelajaran biologinya satu aja nggak usah banyak-banyak. Ngelola dari limbah rumah tangga, rumah domestik, kemudian limbah peternakan dikelola menjadi pupuk. Anak yang sudah bisa memproduksi itu, kemudian dikasih nilai 9. Iya, betul. Prakteknya bener-bener ya. Iya Pak. kan, nanti digeser lagi. Seorang berhak naik kelas kalau sudah bisa mengelola pupuk itu dalam tanaman padi. Bikinlah per kelompok sekolahnya. Satu anak itu misalnya 1.400 meter itu dikelola oleh 5 orang anak. Laki-laki perempuan. Perempuannya nandur, laki-lakinya ngurus. Itu gurunya nggak usah di kelas lagi. Datang ke sini tiap hari, melihat perkembangan anak-anak, tiap hari ke sawah membuat penelitian. Menulisnya, itu menulis itu. Nggak lagi menulis papan tulis berdasarkan buku. Padi saya hari ini sudah tumbuh menjadi 30 batang. Dari 30 batang itu melahirkan 400 butir per batang. Berarti jumlah padi saya dalam setiap rumpun adalah 400 kali 30. Semuanya dapat Ya ya. kan? 12.000 matematikanya masuk, Pak. Biologinya masuk. Biologinya masuk, kimianya masuk, juga masuk. fisikanya masuk. Iya. Kemudian ilmu sosialnya masuk, berkelompoknya, PPKN-nya, agamanya masuk. Iya sih. Karena justru hal yang seperti itu realnya ya, Real. Pak. Terus kita ngapain dari dulu belajar biologi tentang teori rambut panjang dikawinin sama rambut keriting, maka yang dominan rambut panjang. Warna merah dikali warna putih, yang dominan warna merah, seingat saya biologi. Betul, Terus betul. arti semua itu apa? Iya. Kalau di sini orang ngerti, oh iya. Gitu loh. Sekarang kan Pak, udah ini makin banyak kedepannya rencananya gimana Pak ini untuk pengembangan organik ini Pak? Saya ke depannya adalah ini organik harus berkembang, karena organik itu adalah penyelamatan lingkungan dan penyelamatan kesehatan manusia. Kan tahu nggak kenapa diabetes tumbuh kuat sekarang? Orang nyalahin beras, yang salah bukan beras, tata kelola. Coba bayangin di kampung
nggak ada lagi budaya masak nasi. Menggunakan 1 dandang, 2 asepan, 3 diakel, Makin ya hilang. kan di gigihan. Makin nggak tahu Pak, Dimasukin anak ke sekarang gitu. mesin listrik, direndam. Udaranya nggak keluar, airnya nggak keluar. Pengolahannya gini Kasihin sama anak-anak dia. Itu problem loh. instan. Nah, padahal di kita ini kayu bakar banyak. Nya perlu kuota BBM. Iya, sekarang makin butuh. Kemudian perlu jajan. Ibunya sama. Terus penghasilannya segitu-gitu juga. Akhirnya apa? Depresi. Akibat depresi apa? Punten ya. Mereka mencari guru spiritual. Guru spiritualnya salah, bisa tertipu, bisa berpikir tentang kehidupannya menjadi salah. Kerjanya nyalahin orang lain. Wah, saya bakar ratus. Oh, musyrik. Jadi ke depan itu bisa jadi, Pak. Saung ini jadi rumah makan, saung ini jadi rumah makan, jadi rumah makan. Kita bikin polanya misalnya ketika musim tanam, orang makan di sawah. Nama kegiatannya nyawa, nyatu di sawah. Wah. Kalau dari sisi produksi kan sama dengan kimia, Betul. tetapi sesungguhnya dia lebih dari kimia. Harganya. Oh, Satu oke, kan, bahwa kita nggak dipotong pupuk kimia. Betul, Justru betul. kita sebentar lagi nanti bulan Rayagung, musim kurban, panen sapi. Oh iya. Panen saya. Iya. Yang kedua, kemudian 3 bulan sekali saya panen ikan. Panen Ada saya. ikan juga Pak di sini. Ada panen saya. Terus kemudian, nah itu. Nah kemudian yang kedua sudah dikurangi biayanya dari pembelian pupuk Kimia tadi. kimia, pembelian obat-obat kimia. Nah ya, yang ketiganya berarti dalam jangka panjang juga akan semakin mengurangi biaya produksi. Karena semakin kita hindari kimia, maka semakin sehat tanaman kita ke depan. Pestisida juga nggak ada di sini. Nggak ada lagi. Dan di sini sudah mulai banyak burung. Kalau malam-malam ada burung, ada hantu. Nah, di sini burung dan hantunya bersama. Nah, gitu kan. Ekosistemnya kembali ya. Ya, Pak. ya. Tapi kalau memang saya termasuk kategori jelema burung di sini. Ya, orang Sunda sama burung jadi gitu kan. Burung teh apa? Merubah kimia ke organik kan jelema burung itu. Betul, tidak lazim. Tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena kita, saya bilang sudah asing di sawah kita sendiri. Kita sudah asing di sawah kita sendiri. Barang organik dianggap asing, padahal yang asing itu Anda. Sudah terlalu lama pikirannya masuk dalam pikiran kimiawi, alam bawah sadarnya sudah menyadari. Dan nafsunya tinggi kan. Begitu padinya tidak hijau, hajar. Kurang hijau, hajar. Kurang hijau, hajar. Dia sudah tidak orang petani itu, Pak, ketika proses produksi nggak berpikir untung rugi, nggak dihitung kok. Mana ada petani punya catatan keuangan? Nggak ada. Jadi dia itu nanam, nah bahagianya dipanen. Jadi kenapa petani Indonesia sampai sekarang tenang, tidak pernah protes? Karena kehitungan, beda jeung tukang dagang. Karena kehitungan pusing, Pak, karena nggak ada catatannya. Jadi hidup ini agar tidak pusing, jangan pernah mencatat pengeluaran. Dan jangan pernah mencatat hutang, ameh pohok.